Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman. Terima kasih juga teman-teman program studi komunikasi, Kaprodi dan juga Sekprodi, teman-teman staf yang telah menyelenggarakan acara ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami para dosen untuk menyampaikan kepada mahasiswa mengenai area studi yang selama ini kami geluti atau kami kerjakan di program studi ilmu komunikasi. Nah, dan juga sesuai dengan amanah program studi untuk menyampaikan area riset minor dan mayor. Nah, oleh karena itu maka saya akan menyampaikan apa yang menjadi area riset mayor saya dan kemudian apa yang menjadi area riset minor. Nah, seperti juga sudah Anda atau teman-teman ketahui bahwa selama ini saya berada di dalam kajian media studies. Atau mungkin ya lebih pas jika media and culture studies ya, sesuai dengan studi yang saya jalani di S2 dan sekarang S3. Nah, media studies ini secara sederhana itu bisa dibedakan ke dalam 3 wilayah ya, kajian. Yang pertama adalah organisasi media. Ini biasanya melihat mengenai organisasinya, lalu konten, dan yang terakhir audience media. Nah, organisasi media itu biasanya berhubungan dengan kepemilikan media dan kontrol. Ya, bisa juga misalnya kajian tentang bagaimana sistem atau organisasi media dan kerja media. Tapi saya jarang sekali melakukan riset di wilayah itu. Yang sering kali saya lakukan kajian adalah setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, itu berkaitan dengan kepemilikan media dan kontrol. Nah, kalau konten media itu biasanya berhubungan dengan representasi, ideologi, dan makna. Ya, ini juga beberapa kali saya kerjakan kajian konten media, tetapi tidak sebanyak kajian saya mengenai organisasi media, terutama ditinjau dari perspektif ekonomi politik, ya, yang berbicara tentang kepemilikan media dan kontrol, ya, yang intinya sebetulnya berbicara pada bagaimana organisasi pengorganisasian media atau sistem pengorganisasian media itu berimplikasi pada output medianya. Jadi kajian-kajian itu yang menjadi concern saya selama ini. Ya, jadi organisasi media, konten media. Nah, konten media ini saya tidak begitu banyak sih sebetulnya, meskipun ada beberapa saya kerjakan, dan tetapi tidak sebanyak kajian-kajian yang berhubungan dengan audiens media. Nah, audiens media ini biasanya berada di 3 wilayah ini biasanya, ya. Yaitu yang pertama adalah dampak. Jadi kalau kita berbicara tentang apa dampak media gitu, atau pengaruh kekerasan, pengaruh bullying, pengaruh beritaan dan seterusnya misalnya, itu biasanya dikaji melalui dampak. Lalu yang kedua adalah penggunaan, ya, bagaimana media itu digunakan. Atau biasanya kalau di dalam teori kajian media itu biasanya dibedakan atas teori efek, ya, nanti akan dia bergerak dari efek yang sangat kuat sampai efek terbatas dan seterusnya. Lalu muncul kemudian ada teori penggunaan atau yang disebut sebagai uses and gratification. Lalu yang terakhir ini adalah makna. Nah, makna ini juga luas, nanti ada beberapa teori tentang makna. Tapi biasanya riset yang paling banyak itu menggunakan analisis resepsinya whole. Padahal sebetulnya ada beberapa varian ya, dari analisis. Jadi selama kita berbicara tentang makna,
maka kita itu berhubungan dengan analisis strategi. Nah, ini adalah wilayah riset mayor yang biasa saya kerjakan ya, di media studies itu. Nah, biasanya dalam kajian media ini disebut sebagai analisis meso dan analisis mikro. Ya, analisis meso itu pada level middle, ya, organisasi media itu kan middle. Nah, lalu ada nanti analisis yang lebih mikro, yaitu terkait dengan individu dan pada teks, ya, teks dalam pengertian konten media. Nah, lalu yang perlu saya tekankan juga bahwa sekarang ini kan ada pergeseran ya, dari old media ke new media. Nah, ini tentu berimplikasi pada wilayah-wilayah penelitian. Nah, secara kebetulan di old media masih saya kerjakan misalnya terkait dengan kepemilikan dan kontrol. Nah, ini kajian ekonomi politik. Nah, misalnya sekarang saya sedang membantu Pak Mas Duki untuk meneliti tentang afiliasi politik ya, kepemilikan media dan afiliasi politik ini sedang kita kerjakan. Old media ini terkait dengan media-media lama ya, koran, cetak, ya, media koran atau media cetak, lalu televisi, radio juga mungkin menjadi bagian dari itu. Tapi fokus kita adalah pada bagaimana kepemilikan media dan itu berhubungan dengan afiliasi politik. Nah, di Indonesia ini kan sedang marah-marahnya. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan regulasi. Ya, regulasi ini tetap menjadi concern meskipun saya belum melakukan riset ini secara mendalam, tetapi beberapa artikel yang saya publikasikan itu terkait dengan regulasi televisi misalnya. Nah, new media ini memberikan tawaran-tawaran riset yang menurut saya jauh lebih menarik dan kaya ya, karena penggunanya terus makin meningkat dan pilihan-pilihan platform medianya kan banyak. Nah, sejauh ini kajian yang saya kerjakan terkait dengan new media itu ya pertama adalah pengguna ya, audiens atau pengguna. Lalu pengaturan ya, ini pengaturan ini terutama terkait dengan defamasi di Undang-Undang ITE. Saya melakukan kajian atas itu. Lalu ekonomi politik konten kreator, barusan saya melakukan kajian terhadap YouTuber dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi pada akhirnya siapa yang mengambil keuntungan ekonomi yang paling besar. Nah, itu kita bisa kaji dengan pendekatan ekonomi politik, atau bisa juga misalnya beberapa penelitian yang sudah pernah dikerjakan itu terkait dengan komodifikasi ya, komodifikasi. Nah, selain itu juga ada misalnya studi-studi fenomenologi ya, atau studi identitas, diskurs ya di media sosial ya. Studi saya yang pada akhir tahun lalu itu berhubungan dengan misalnya bagaimana media sosial digunakan untuk mengkonstruksi identitas subjek ya, dengan cara merangkum berbagai identitas, karena dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa identitas itu bukan sesuatu yang fix, yang esensial, tetapi dia menjadi sifatnya selalu berubah gitu ya. Orang bisa mengambil beragam identitas. Lalu kajian saya tahun 2021 juga terkait dengan bagaimana wacana tentang tubuh ya di dalam Instagram itu muncul ya. Jadi biasanya di dalam Instagram itu ada banyak komen dari setiap unggahan selebritas itu, dan dari situ kita sebetulnya bisa menganalisis diskurs apa saja yang muncul di sana. Nah, tubuh itu menjadi subjek atau objek diskurs yang menurut saya luar biasa. Nah, riset-riset new media saya kira yang ini dalam rentang 3-5 tahun ini saya banyak sekali mengambil kajian-kajian yang sifatnya mikro seperti audiens, atau yang lebih makro misalnya regulasi ya, terkait dengan defamasi, atau kemudian juga kajian tentang ekonomi politik dan studi-studi mikro yang berkaitan dengan tadi saya sebutkan fenomenologi, identitas, diskurs dan seterusnya itu.
Nah, ini beberapa studi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, ini Jurnal Komunikasi Global ini adalah sebenarnya studi dari senior Anda dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Lalu saya menggandeng teman ya untuk menganalisis kembali atau memperkaya analisis, dan barusan ini diterbitkan di Jurnal Komunikasi Global bersamaan dengan Pak Oli. Lalu di tahun 2021 saya meneliti dan tadi saya sampaikan tentang diskurs di sekitar tubuh ya, dan dihubungkan dengan agama. Nah, lalu ada juga misalnya etika media sosial yang di era post-truth. Ini hasil kajian etnografi saya selama kurang lebih 1 tahun selama pemilu itu yang saya dokumentasikan dan saya amati dan seterusnya. Nah, lalu juga kajian ekonomi politik, itu komodifikasi audiens ya pengguna itu di ruang media sosial. Nah, 2 artikel itu yang di Jurnal Komunikasi Global dan Jurnal Komunika ini adalah hasil dari skripsi kakak kelas Anda yang menurut saya menarik untuk dipermak ulang. Nah, kemudian saya coba kita perkaya bersama-sama gitu untuk kemudian bisa dimasukkan ke jurnal. Nah, lalu selain studi mayor yang tadi saya sudah sampaikan, saya juga mempunyai minat pada studi minor, tapi ini terutama studi minor ini adalah riset-riset kolaboratif. Ya, kebetulan ini saya sekarang punya partner in crime yang luar biasa, Dr. Subhan Afifi. Jadi saya karena beliau kajiannya itu public relation, maka saya mengikut beliau, dan beberapa penelitian yang kami kerjakan dalam 3 tahun ini itu terkait dengan government public relation dan berhubungan dengan komunikasi publik. Saya kira itu studi yang area studi yang saya geluti selama ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ini memberi inspirasi peta untuk Anda kalau ingin melakukan satu tema kajian. Nah, khusus untuk regulasi ini kan sekarang bisa juga sebetulnya ini karena ini menjadi core bisnis saya itu ya di luar ekonomi politik dan audiens. Ini regulasi ini saya kira terkait dengan regulasi media sosial ini ada banyak sekali tema yang bisa Anda eksplorasi seperti yang pernah saya sampaikan di kelas regulasi. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.